Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdia Nur Intan, NIM 105190193 dari kelas Ilmu Pemerintahan 5F. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Z. Haryanto SHMH selaku dosen mata kuliah Studi Konstitusi yang telah memberikan tugas akhir semester ini kepada kami, yaitu berupa video. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan dan uraikan hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Yang pertama yaitu, menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua yaitu, menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai 3 arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Yang ketiga yaitu, menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat. Misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Lanjut pertanyaan kedua yaitu, jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan uraikan tata cara proses perubahan konstitusi di Indonesia. Teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli yaitu, yang pertama menurut K.C. Ware, ada 4 cara untuk mengubah undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu yang pertama, some primary force atau beberapa kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua yaitu formal amendment atau perubahan yang diatur dalam konstitusi. Yang ketiga yaitu judicial interpretation atau penafsiran secara hukum. Yang keempat yaitu usage and convention atau kebiasaan dan konvensi. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif atau tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Yang keempat yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perubahan konstitusi di Indonesia. Mulai dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Selanjutnya yaitu perubahan dari Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Serta dilanjutkan dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 1999. Lalu, dilakukanlah amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu pada tahun 1999, yang kedua yaitu pada tahun 2000, yang ketiga yaitu pada tahun 2001, dan yang terakhir yaitu pada tahun 2002. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Konflik kini tengah terjadi antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
MPR kecewa lantaran anggaran operasional yang mencapai 1,4 triliun rupiah 3 tahun lalu dipangkas menjadi 695 miliar di tahun 2022. Wakil Ketua MPR. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut saya, tidak sepantasnya pimpinan MPR meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Ibu Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. MPR seharusnya dapat memahami kondisi keuangan yang sulit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kebijakan yang diambil oleh Ibu Sri Mulyani tentunya merupakan sikap yang justru harus ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin di negeri ini, yaitu berlomba-lomba mengutamakan kepentingan rakyat di tengah pandemi. Seperti sebagai seorang pemimpin seharusnya saling bersatu dan mendukung kebijakan yang tentunya mengutamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya yaitu berikan satu contoh kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia, serta berikan penjelasan dan analisa saudara terhadap kasus yang dimaksud. Nah, satu contoh kasus pelanggaran konstitusi yang akan saya ambil di sini yaitu mengenai kebebasan berpendapat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, pada kenyataannya, belakangan ini kebebasan berpendapat mengalami penyempitan ruang publik, baik itu lisan maupun tulisan. Menurut Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, pengekangan hak politik warga masih sering terjadi. Masih banyak masyarakat yang mengalami kekerasan atau ancaman saat mereka menyampaikan pendapat politik mereka di depan umum. Menurut saya, demokrasi di Indonesia masih dapat dikatakan masih belum sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri. Seharusnya, sebagai negara demokrasi, kita harus dapat menyuarakan pendapat kita dengan bebas. Namun, pada kenyataannya, kebebasan tersebut masih belum kita dapatkan. Baiklah, sekian jawaban-jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.